Pendekatan agar mudah itu pertemanan. Pertemanan. Nah, misalnya dengan Menteri Perdagangan India, saya tiap minggu telepon saya. Dengan Menterinya Arab Saudi juga saya tiap minggu teleponin. Itu Gitu. sebabnya langsung terlihat cair begitu ya. Iya, ya ketemu ya udah, ya gimana udah tiap minggu kita kontak kan? Jadi brother. Pak. Iya. Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Sarita. Ya, tapi ini edisi spesial ya. Konsepnya agak beda karena narasumbernya juga spesial. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Assalamualaikum. Salam Rama, lama nggak jumpa. Ya, sekarang Wah, kita saya kangen berjumpa. juga tuh, lama nggak ketemu. Iya. Ini saya juga ditemani nanti dengan CEO Inilah Fatmah Depi. Ya. Jadi kita sebenarnya konsepnya nih ngobrol-ngobrol, Mbak. Kita akan Karena- ngobrol-ngobrol dengan Menteri Perdagangan. Mungkin banyak yang tanya ini atau ingin tahu ngapain aja Menteri Perdagangan. Sudah hampir 7 bulan hampir ya Pak 7 bulan. Iya, Pak, ya. bulan Juni tanggal 15 ya. Berarti Juni. sudah 7 bulan lebih beberapa hari nih. Iya. Tapi saya baca ini agak viral nih, saya baca di media tadi kan barusan banyak beritanya baru berkunjung dari Saudi Arabia begitu ya, katanya membopong atau memboyong kesepakatan dagang 2,3 triliun. Wah, gitu ya. Iya. Ini bukan hanya viral di Indonesia beritanya, tapi juga di media di Saudi sana ya. juga Iya. banyak. Jadi kita juga lihat banyak, Pak, media-media Saudi yang online maupun yang cetak ini memberitakan sukses besar misi dagang Mendag Indonesia ke Saudi. Ini baru pulang Iya. dari sana. Iya, betul Rama, Zafat ya. Saya baru sampai ini masih katanya kalau ke Arab nggak kena batuk, ontak. Jadi Cuma onta yang nggak batuk. Iya, nggak batuk. Jadi saya kena tenggorokan karena dingin di sana, dingin sekali. Saya alhamdulillah di luar ekspektasi saya ya. Di sana disambut bak keluarga, bak saudara dekat gitu. Jadi saya sungguh terharu dan mendapat penghargaan. Baik dari kerajaan, dari menteri, kolega saya, Menteri Perdagangan di sana, juga dari para pejabat sana, juga masyarakatnya juga yang saya ketemu. Seperti keluarga dekat yang lama nggak jumpa. Jadi sangat hangat. Itu luar biasa ya. Nah, oleh karena itu membuat saya bertambah keinginan saya untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Bahkan saya menyampaikan kepada mereka, saya mewakafkan diri saya untuk memperkuat, meningkatkan hubungan khususnya dagang antar kedua negara. Kita dengan Arab Saudi ini kan sudah 1.400 tahun, bukan baru. Gitu. Tapi hubungan dagangnya kecil. Nah, hanya lebih kurang 5 miliar dolar. 5 miliar dolar ya, Pak. Kita juga divisit. Nah, kita dengan Filipina aja tuh 10 miliar dolar gitu ya. Dengan Bangladesh saja kita surplus 2 miliar dolar. Surplus, ini defisit. Pakistan 3 miliar dolar. India kita hampir 9 miliar dolar. Lebih surplusnya. Iya. Tapi dengan Arab Saudi kok kecil gitu. Nah, tentu ini ada soal kan. Nah, itu yang kita bicarakan. Pertama tentu hubungan dagang itu kan kedua negara itu perjanjiannya dulu kita akan rapikan. Kita dengan UAE sudah ada SEPA namanya. SEPA itu perjanjian secara komprehensif. Jadi dengan UAE itu segala jenis produk kita sudah bebas tarif. Tapi dengan Arab Saudi, karena mereka ada GCC, padahal kan UAE ini juga bagian dari GCC. GCC itu apa namanya? Jadi Gulf Club Country, Oke. gitu. Negara teluk lah. Gatluk. Jadi kita belum ada itu hubungan. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada hubungan dagang, perjanjian dagang, bayangin gimana hubungan dagang nggak kecil. Misalnya saya ketemu dengan Somad Quraisy. Itu minyak wangi yang terkenal. Dia belanja bahan untuk minyak wanginya itu 1 tahun kira-kira 50 juta dolar. Itu dari Papua Kalimantan. Nanti makelarnya Jakarta. Itu kayu gaharu itu, Pak. Iya, ya kan? Dari Papua ada makelarnya dulu. Makelar lagi di Jakarta. Kalau Jakarta langsung ke Riyadh, kena pajak lagi, lama hubungannya.
Akhirnya dia pakai Singapura kan. Ya. Singapura kena makelar lagi gitu. Nanti sampai di Arab ada makelar lagi, baru sampai ke tempat dia. Jadi sangat tidak kompetitif. Nah begitu juga kita. Kita misalnya apa? Kita mau ekspor ikan kan? Nanti ikan dari sini. Di sini ada makelarnya. Sampai sana ada makelarnya lagi. Gitu. Nah sementara Thailand dan Vietnam itu langsung. Jadi harga kita kalah. Iya. Kita bisa lebih mahal 25%, 30%. Siapa yang mau? Ini bukan soal Islam nggak Islam, ini soal dagang kan. Mana yang efisien dia akan diterima, yang mahal ya enggak gitu. Nah ini mesti kita perbaiki dari segi hubungan kedua negara bidang perjanjiannya. Belum lagi kalau Indonesia Arab Saudi itu kesannya itu umroh saja, haji, umroh haji, umroh haji. Datang pengusaha sana mau bikin power plant, ya. Iya. Ketemu di sini misalnya usaha di bidang umroh, ya kan nggak sambung kan. Iya. Akhirnya nggak jadi, gitu. Nggak jadi. Atau dia mau pesan makanan, ya kan? Ketemu UMKM kita, itu bagus, bukan nggak bagus. Cuman kalau hajinya 2 juta, UMKM bisa survei cuma 2.000, kan nggak sambung kan? Gitu. Nah hal-hal seperti ini memang harus kita komunikasi. Ada kata-kata yang pas, Menteri Perdagangan sana mengatakan, kenapa dagang kita kecil, dia malas, kita malas. Iya. Sama-sama malas. Jadi kita sama-sama malas sehingga ini tidak ada silaturahmi, tidak ada ikhtiar yang kuat, sehingga hambatan-hambatan dalam perdagangan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ya begini jadinya. Gitu. Jadi Pak Zul itu mengatasi kemalasan masing-masing pihak. Iya, malah masing-masing pihak. Hambatannya di Tadi mana kan saja. Mungkin masalahnya- kalau sudah ruwet ya, sudah ruwet begitu terus jadi oh ya sudahlah gitu. Nggak usah lah daripada Udah gitu ribet ya. lah gitu ya. Ya Tapi sudah. apa Pak yang membuat pihak ya pengusaha di sana atau juga pemerintahan di sana termasuk Mendagnya itu jadi langsung gercep ketika ketemu? Dia pengen sekali gitu. Menganggap Indonesia itu saudara. Kita juga menganggap mereka saudara dan hubungannya kan dekat loh, sudah bukan sekarang ribuan tahun gitu. Jadi memang ada keinginan kuat dari sana dan keinginan kuat juga dari kita. Iya. Sama ingin, cuma Tapi karena selama ruwet. ini apa nggak dilakukan gitu atau kurang Ya komunikatif? karena ruwet itu tadi nggak mudah kan. Oh. Biasanya itu kalau ke Arab Saudi Indonesia cuma 2 bidang. Umroh tenaga kerja, umroh tenaga kerja. Yang ini mulai enggak. dibuka lainnya ya. Nah sekarang saya ketemu dengan pemilik bank besar di sana, kan? Iya. Kita ketemu dengan Kadin di sana. Sampai dipakein ini Iya, ya, kita itu lihat. pemilik bank itu. Konglomerat di sana Syekh lah. Ibrahim. Iya, Syekh Ibrahim. Atmosfernya seperti apa sih Pak Zul ketika ketemu di sana? Karena kalau saya lihat foto-fotonya di media kok kayaknya mesra banget gitu. Mereka tuh ingin sekali. Nggak ada yang kalau saya ketemu nggak meluk saya. Ya mau itu bukan peluk lagi. Saya kalau dengan Menteri Perdagangan tuh sepanjang jalan saya dirangkul gitu. Tangan saya dipegang gitu. Iya. Kayak Diajak orang jalan kemana Al-Ula juga ya? lalu lah. Ya, saya dijemput di sana pakai pesawat mereka. Semua kemana-mana diatur oleh kendaraan kerajaan gitu ya. Dan ini ada momentum yang luar biasa. Saudi sekarang berubah, bukan berubah total, bukan 36 enggak, berubah total gitu. Dalam hal apanya nih maksudnya? Hampir semua lini, hampir semua. Sekarang kalau kita lihat di mana-mana sudah biasa itu perempuan Arab kerja. Kalau kita imigrasi sudah dia terima. Kalau kita pergi ke restoran dia ngelayani. Kalau kita ke mall dia juga enggak. Jadi sudah Visinya Jeddah udah itu modern. ya Jeddah itu nggak beda dengan Indonesia, mungkin Sudah lebih maju. internasional ya. Lebih maju, Internasional. Riyadh apalagi gitu ya, makanannya sudah ya seperti nggak kalah sama Dubai kalau kita ke Riyadh. Apalagi kalau Al-Ula itu satu tempat apa namanya tuh Wisata ya. wisata yang bergengsi, ya itu sudah. Berarti ini juga pesan buat pengusaha Indonesia agar ketika berpikir market Arab Saudi itu tidak hanya umroh, haji gitu ya, bisa lebih luas gitu Pak ya. Mungkin juga ada keengganan pengusaha kita. Ada satu pelajaran begini. Saya kemarin pagi itu membuka himpunan pengusaha Nahdien. Ada pertanyaan, karena ini UMKM. Pak, kami ini nggak bisa bikin UMKM. Tapi ada teman kami, orang Tionghoa agamanya Buddha. Tapi dia bisa bikin ihram 200.000. Nah, Oh. ya saya bilang kalau dagang kan siapa saja boleh. Agama lakum dinukum gitu.
Nah mungkin selama ini hubungan antara Saudi dengan Indonesia itu aja. Oh kalau lihat mungkin pengusaha-pengusaha besar kita juga kalau lihat oh ini negeri Islam, ini umroh haji, jadi nggak berani masuk. Tapi Yang di sana juga ketemunya ya UMKM, umroh, haji, tenaga kerja gitu. Jadi itu. Nah sekarang kita mau temukan nih pengusaha di sana dengan pengusaha di sini ya backgroundnya apa saja. Gitu. Kita akan temukan. saya baca kan ada kesepakatan dagang 2,3 triliun. Nah, ini apa aja maksudnya nih Pak dagang? Dulu belum pernah terjadi, tapi ini kita udah temukan misalnya pengusaha besar sana dengan pengusaha besar sini ketemu. Ya kalau ketemu kan tekanannya bisa 100 juta dolar kan. Iya, iya. Kalau UMKM ya ketemu ya tekanannya kan berapa? Ya paling 10 juta sudah besar sekali gitu. Nah, jadi ini memang sudah mulai agak, tapi belum sesuai dengan saya harapkan. Karena saya satu hari ke India itu bisa tekan 3,2 miliar dolar. Gitu. Mesin dengan Arab Saudi bisa. Nah, itu kan perlu waktu. Itu kan kesuksesan misi dagang Saudi, Pak ya. Dan kalau kita perhatikan, kita baca juga banyak dalam 7 bulan ini ternyata yang dilakukan sama Pak Zul ini banyak sekali, termasuk menstabilkan harga minyak goreng. Tapi kalau dari ceritanya tadi Pak, banyak pendekatan informal itu memang gayanya Pak Zul. Iya, ya gini Pak. Jadi kan gini, kita menjadi negara maju tahun 2045, ya kan? Kalau menjadi negara maju, saya bilang sama Pak Presiden atau Pak Presiden mengarahkan sama kita, tidak mungkin Indonesia itu kalau tidak menguasai pasar dunia. Nah sekarang kita tahu Barat ini lagi krisis, gitu, lagi menurun Barat. Lagi balik ekspor kita mau naik, surplus kita mau nambah, ekonomi kita mau tumbuh, kita menjadi negara maju kalau andalannya pasar tradisional yang Barat. Tentu ini iya kita garap iya. Tapi nggak ada pilihan dong, kita mesti nambah pasar baru. Yang baru ini luar biasa. Iya. Ada namanya Asia Selatan, 2 miliar loh orangnya. Itu India, punya uang, negaranya tumbuh. Ada Pakistan, ada Bangladesh, ini 2 miliar orang. Kalau makan salak satu aja 2 miliar salak, Pak. Iya. Belum Timur Tengah, 600 juta. 600 juta punya petrodolar. Minyaknya lagi mahal begitu, duitnya banyak. Nggak mungkin kita diamin. 3. Afrika 1 miliar orang, uangnya punya, duitnya ada, masa kita diam aja? 1 lagi Asia Tengah, Eropa Timur sampai Latin Amerika. Inilah yang saya kembangkan sekarang. Kita bikin pasar baru yang non tradisional, gitu. Antara lain Arab Saudi, India dan lain-lain, gitu. Dan ini ini besar sekali potensinya. Iya. Dan sekarang ini daerah yang baru ini, karena harus diakui, sekarang zamannya Asia, Afrika. Barat turun ya, Barat turun. Nah sekarang yang berkuasa di sini siapa? Tiongkok, Thailand, Vietnam, Singapura. Jadi kalau kita nggak ikut ya ketinggalan. Iya. Jadi memang pendekatannya nih Mbak Rahma sama mindsetnya. Nah memang pendekatan itu saya pendekatan agar mudah itu pertemanan. Pertemanannya. Nah, misalnya dengan Menteri Perdagangan India, saya tiap minggu teleponan. Teleponan saya dengan menterinya Arab Saudi juga setiap minggu teleponan. Itu gitu. Sebabnya langsung terlihat cair begitu ya. Iya, ya ketemu ya udah, ya gimana udah tiap minggu kita kontak kan? Jadi brother. Iya. Brother. Tapi kalau ngobrol dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ketika baru diangkat oleh Presiden Jokowi dulu itu orang banyak meragukan sebenarnya, mempertanyakan, wah ini jangan-jangan hanya deal-deal politik lah sebenarnya. Semua nggak ada yang percaya ini siapa jadi Menteri Perdagangan ya kan? Ketua partai yang berbasis Islam kan, pasti nggak bisa dagang nih, nggak ngerti gitu. Ya, tapi kan kita buktikan ya, 4 bulan minyak gonjang ganjing, 2 minggu kelar. 2 minggu ya? 2 minggu. Terus presiden lagi gonjang ganjing lagi harga sawit kan, cobaan arus perak. Waktu itu target dari presiden berapa lama Pak? 2 bulan. 2 bulan. Tapi dalam 2 minggu selesai. 2 minggu kelar. Sawit tuh 600 rupiah kan, harus naik 2.000. Gitu, ya 2 minggu kelar juga. Alhamdulillah. Memang waktu itu memang ingin menjadi Menteri Perdagangan, memang bidangnya passionnya di situ, Pak Zul, atau memang ya karena ditempatkan di situ? Nggak ada cita-cita saya kan udah ketua partai, udah nggak ada waktu lagi. Bukan karena memang ingin menjadi Menteri Perdagangan begitu? Nggak pernah. Karena terus terang Kementerian Perdagangan itu yang bangun kantornya saya dulu. Saya nggak tahu DPR dulu, kelahi terus.
Dulu menterinya Ibu Mary. Saya kelahi terus dulu. 2004 saya anggota DPR, Menteri Perdagangan Ibu Mary. Kelahi terus karena kebijakannya selalu bertolak belakang. Dia retail modern di mana-mana, saya menolak karena saya bisa sekolah karena mak saya kan punya warung. Jadi saya menentang gitu. Jadi dari kecil udah dagang ini. Iya, makanya menentang terus sama Menteri Perdagangan. Beda. Jadi saya nggak punya bayangan bakal di situ. Tapi nggak tahu takdir barangkali. Takdirnya Pak ya. Bangun kantornya. Nah, artinya berkantor di ya itu mungkin dengan orang nggak percaya wajar. Tapi kan saya ini dari 6 tahun udah berdagang gitu. Usia 6 tahun sudah nunggu warung, sudah jualan jagung rebus, jualan es mambu. Umur 7 tahun sudah beli kopi, lada, cengkeh bawa ke kota. Penduduk yang punya bebek banyak, telurnya banyak, saya packing, saya bawa ke kota. Itu 6 tahun, 7 tahun. Umur 20 tahun saya sudah punya 20 lebih grosir di 20 provinsi, ratusan kabupaten. Jadi buat saya sektor real seperti ini sudah sangat biasa. Sehingga sangat familiar dengan hambatan-hambatan Iya, yang sehingga sering saya muncul. bisa tahu instrumennya. Presiden tanya, kok bisa dalam 2 minggu tuh damai, tenang gitu. Ya saya bilang harus ada instrumen yang kita temukan gitu. Bagaimana caranya menemukan itu? Nah itulah gunanya itu sebagaimana diperintahkan Presiden, kita tidak hanya makro mikro tetapi kerjanya detail. Jadi saya ke pasar, saya dengerin suaranya yang dagang, saya dengerin suaranya ibu-ibu, sehingga saya tahu apa yang dirasakan mereka. Dengan itu saya bisa mencari instrumen yang tepat untuk mengambil kebijakan. Satu. Kedua, dengan saya detail turun ke lapangan itu, saya juga dengar suara masyarakat, suara pedagang. Saya juga tahu memperkirakan apa yang akan terjadi seminggu atau 2 minggu lagi, sehingga juga saya bisa ngambil langkah-langkah gitu. Yang ketiga yang kita lakukan, pejabat publik itu tentu punya tanggung jawab yang besar kepada publik, nggak boleh lagi dia tanggung jawab. Jadi kalau ada ibu-ibu ngamuk di pasar itu karena harga mahal, saya nggak boleh lari. Ya. Oh ini bukan tugas saya, nggak bisa bilang begitu. Saya membantu presiden, jadi apapun masalah harus saya jawab. Jadi kalau ada orang ngamuk, saya datangin di pasar itu. Jadi ibu ngamuk harga cabai mahal betul, saya datangin. Ibu, mohon maklum. Nggak dimarah-marahin Pak sama ibu-ibu gitu. Iya dimarah-marahin, tapi saya jelasin. Mohon maaf Bu, memang cabai hari ini mahal. Karena Bu, 2 tahun petani cabai ini rugi. Tolong dimaklumi kalau 1 bulan ini mahal. Paling tidak bisa mengurangi petani-petani yang ruginya banyak itu. Petani kan saudara kita juga Ibu. Ibunya itu walaupun dongkol masih bisa menerima. Cuma sebulan. Bulan depan cabai sudah murah. Saya jawab begitu. Nah itu konsumen masyarakat itu mengerti dan punya harapan. Oh mahal tapi sebulan. Bulan depan jadi murah. Jadi masyarakat ibu-ibu ada harapan. Dengan ada harapan itu terjadi tenang. Dan penting ya Pak berkomunikasi langsung, dikasih tahu gitu. Jadi orang marah itu kalau kita jelaskan separuh persoalan selesai. Ya, tapi begini Pak Zul ya, kadang-kadang orang awam itu melihatnya yang mahal ini gantian. Kadang-kadang sekarang cabai, besok bawang, Ya nggak apa-apa. besok Kita jadi puter-puter ya. Curhat sebagai kita nggak boleh bosan. Nggak boleh bosan. Misalnya sekarang, kemarin datang lagi marah. Harga kemahalan gitu ya. Telur misalnya kan. Iya. Saya bilang, Bu, kalau telurnya itu harganya di bawah 26.000, itu yang jualan ditutup. Karena untuk bertelur itu biayanya sekian. Jadi harganya itu kalau dia 26 sampai 28.000 baru untung sedikit. Jadi kalau di bawah 26.000 tutup. Nah, kita jelasin. ya. Apapun yang terjadi kita jelaskan. Nah, yang paling terakhir kedelai.
Wah, itu pengusaha tahu, pengusaha tempe rame-rame. Karena harga kedelai sampai 14.000 kan. Ya saya datengin baik pengusahanya maupun pedagangnya gitu. Apa yang terjadi? Kita jelaskan. Bisa saja nggak terima, mereka nggak terima, tetapi marahnya kurang, ya. Iya. Karena nggak terima pasti Pak, karena ini Iya. apa ya kerap terjadi seperti itu kan Pak. Tapi dia bisa mengerti. Saya bilang kedelai ini Bu, bukan kita yang tanam, adanya di Amerika sana, gitu. Nah, rupiah kita dari sekian tinggal sekian harganya. Di sana lagi karena gagal panen, ya kan? Jadi memang harga belinya begini-begini, untung segini. Nah pemerintah subsidi agar harga nggak terlalu mahal. Jadi kalau 14.000 harga disubsidi 1.000 jadi 13.000. Nah mestinya harga 11.000 apa yang kita lakukan? Kita juga jelaskan. Ibu kita sudah jadi yang keluar, kita tugaskan Bulog untuk impor. Nah kalau Bulog langsung impor itu bisa 11.000 harganya. Karena tidak ada untung dari pihak manapun lagi gitu. Cuma kalau Bulog ini impor, datangnya dari Amerika perlu waktu 40 hari. Baru sampai gitu ya. Jadi harga 40 hari masih mahal, dia juga gondok marah tapi bisa terima gitu. Iya, karena Nah, jadi penjelasan itu penting. kalau Kalau orang-orang enggak- kadang suka ngerti, suka sulit mengerti ya. Kenapa kedelai mesti nanamnya di Afrika? Kan di Indonesia nggak bisa ditanamin kedelai, Pak. Gini, tanah kita itu gini, Rama. Tanah kita itu kan itu aja. Jadi kalau tanah ditanami padi, dia nggak nanam jagung. Kalau dia tanam jagung, ya dia nggak nanam kedelai. Kalau ditanam kedelai, jagungnya enggak. Kalau ditanam jagung, ya singkongnya enggak. Jadi Ini yang menjelaskan kenapa mesti gantian ya langkahnya. ya karena ini. tanahnya Tanahnya ini sama. tanahnya kecil. Memang kita luas, tapi kan kita ini arkipelago kan. Iya. Tadi kita ini kepulauan, yang luas lautnya kan. Nah, jadi bukan kontinen gitu. Nah sehingga tanah pun kita ini kan juga ada bergelombang, ada yang gunung, ada yang datar kan. Nah oleh karena itu tanahnya itu kalau nanam A, yang B nggak ada. Dulu kedelai ada, tapi jagung nggak ada. Sekarang jagung banyak, harganya bagus, kedelainya kurang. Dulu sawit nggak ada kan? Nah, sekarang sawit banyak, ya sawit banyak, tentu ada yang kurang kan? Oh, Gitu, seperti iya. Tadi kan disebutnya Mbak Rama, Pak Zul ini nggak niat jadi Mendag, ditakdirkan jadi Mendag, tapi sekarang menguasai banget gitu ya. Baru Karena- 7 bulan menguasai Karena berbagai sudah jadi persoalan. pedagang, gitu. sudah dari Iya. dulu. Tapi ini apa? Tapi Pak Zul ini sejauh yang saya tahu gitu ya, Mendag yang satu-satunya Pak yang ketua umum partai. Ya. Ketua umum partai pernah jadi Mendag. Iya, kayaknya saya. Ada Tapi keuntungannya begini, nggak, memang Pak? enggak, memang ya. Mungkin kalau ada hubungannya itu, saya pas Menteri Perdagangan yang memang ahlinya pasar becek. Oh. Nah, pasar-pasar gitu saya ngerti betul ya. Tapi saya kalau pasar saham nggak gitu ngerti gitu. Nah, ada juga yang ngertinya pasar saham, mungkin yang becek-becek kurang gitu loh. Ini jadi spesial. Jadi saya memang bidang saya retail ini saya mengerti. Tapi sekarang memang kan persoalannya Tapi kalau persoalan korporat rakyat. mungkin saya kurang gitu. Ini suara Pak Zul agak bindeng dikit oleh-oleh dari Saudi Teriak, ya Pak. iya Dari- kena angin dingin ya. 5 derajat loh di sana di Al-Ula itu. Terakhir mungkin ini ya Mbak. Jadi kita tadi sebagai Mendag dan ketua umum partai, ini banyak politisi Pak dan juga banyak orang meramalkan 2023 ini katanya Indonesia tidak baik-baik saja. Nah mungkin itu jadi pamungkas juga ya untuk perbincangan singkat. Ya saya itu termasuk orang yang optimis ya. Karena manusia itu dikasih akal pikiran, ya kan. Terutama kan jelas tuh kan orang beragama itu kan mestinya liqaumi ya'qilun. Liqaumi yatafakkarun. Ada akal, ada pikiran. Jadi saya termasuk yang optimis gitu. Asal kita ikhtiar, walaupun belahan barat itu sedang krisis ya, tapi potensi itu kan di mana-mana ada kalau kita ikhtiar. Sini turun, kalau kita ngembangkan pasar non tradudul bisa bagus gitu ya. Nah oleh karena itu orang yang menganggap 2023 itu bakal karam,
Akan ada yang mengisukan akan ganti, perlu apa namanya itu, semacam dewan apa yang bisa memimpin Indonesia gitu. Iya, iya. Saya bilang nggak akan ada apa-apa Indonesia, insya Allah. Pemilu nanti 2024 pun saya meyakini lebih bagus dari pemilu 2019. Oh. Pilpres Iya. 2024 nanti jagoan Akan lebih baik, 2024 akan lebih baik daripada 2019. Tapi saya lihat di media sering pergi sama ini apa Pak Erick Thohir. Ini memang Iya. jagoannya tuh gimana nih Pak? Pak Erick Ceritanya. ini kan saya satu kampung. Memang yang saya dekat tuh keluarganya sudah lama. Erick tuh junior ya, masih muda. Yang sepantaran sama saya itu kakaknya. Kami udah berteman lama ya, seperti keluarga lah gitu. Ya tentu punya kedekatan, punya apa namanya itu chemistry, karena memang kami sudah seperti sahabat dan keluarga. Di Pilpres nanti ke situ. Nah nanti ya tentu sudah diputuskan oleh PAN kan, Rakernas tuh ada 9. Ada dari klaster apa namanya gubernur ya. Klaster gubernur itu kan ada Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Ridwan Kamil, ada Ibu Khofifah ya. Klaster gubernur. Dari ketua umum partai ada 3 KIB kan. Iya. Pak Erlangga, Zulkifli Hasan, terus Pak Mardiono. Ada dari birokrat, ada atau dari menteri eksekutif ya, itu Pak Erick gitu. Satu. Nah jadi sekarang mulai mengerucut ya. Misalnya di Jawa Tengah itu mengerucut, usulannya PAN Jawa Tengah itu Ganjar Erick gitu. NTT itu baru mengusulkan Pak Ganjar. Kemudian Sumatera Barat mengusulkan Pak Anies Rashid Baswedan, Sumatera Barat ya. Aceh mengusulkan Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, Papua mengusulkan Ganjar. Kemarin Provinsi Bali mengusulkan Ganjar gitu. Ya tentu nanti ada cita-cita keinginan. Bagaimanapun kalau kader partai itu maunya kan ketua umumnya. Iya. Misalnya PAD gitu, KIB itu kan Golkar. Ya Golkar Pak Erlangga pantas ya, pantas dong. Pemenang nomor 2, Menko kan pantas. Itu tentu keinginan partai, keinginan kader. Tapi nanti ada realita kan. Nah realitanya ini itulah yang jadi problem kita kan, harus 20%. Kami ini 7%. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri. Oleh karena itu nanti ada cita-cita, ada realita. Nah realitanya itu kan masih kompromi. Politik selalu kompromi kan. Nanti kalau ini dari mana, ini dapatnya bagaimana, ini calonnya siapa, ternyata kemudian programnya kayak apa gitu kan ya. Nah, tapi lebih penting dari itu, saya terus terang ingin agar Indonesia itu pertengkaran itu digeser. Saya ingin betul pertengkaran itu yang produktif. Jangan pertengkaran itu surga neraka gitu ya. Atau ini bela Islam, ini musuh Islam gitu. Atau cebong kampret gitu. Bagaimanapun kita ini keluarga besar gitu. Itu sangat tidak produktif dan itu atmosfernya pengap gitu. Nah oleh karena itu saya menggagas kemarin, lahirlah KIB agar merumuskan di tengah perubahan dunia yang cepat itu kita ini mau apa. Saya baru pulang dari Amerika. Amerika itu melarang memusuhi Islam. Karena Amerika sekarang tahu musuhnya bukan Islam. Islam dianggap kasta ketiga atau keempat. Dia Tiongkok. Ya tentu itu yang paling dekat gitu ya. Oleh karena isu-isunya di sana sekarang kan hak asasi manusia, demokrasi, climate change dan lain-lain gitu. Yeah. Saya juga baru pulang dari Riyadh nih, dari Timur Tengah juga berubah drastis gitu. Lihat Dubai, lihat Qatar bisa menyelenggarakan sepak bola begitu mengagumkan dunia, yang dikhawatirkan tidak sukses, coba lihat kayak begitu hebatnya gitu ya. Kalau kita pergi ke Jeddah ya sama aja provinsi Bali gitu. Kalau kita pergi ke Riyadh nggak ada beda dengan Jakarta. Ya, kalau kita pergi banyaklah tempatnya itu berubah total gitu. Kalau kita pergi ke Riyadh sekarang sudah ada selawatan, sudah ada komprang tuh, sudah ada. Jadi orang juga berubah gitu.
Nah di tengah ekonomi juga gitu, Barat mulai turun, padahal ini pasar tradisional kita. Sekarang orang nyerbu ke Asia, Asia Tengah, Asia Selatan, Eropa Timur kan, kemudian Latin Amerika. Lah kita ini mau apa gitu loh? Kita mau apa? Masa mesti ribut jenggot panjang atau calon cingkrang? Kan kita ini kemana Dunia gitu? sudah berubah, perubahan Iya. kita harus disikapi begitu Nah ya. kita punya konsep gagasan itu. Nanti ada apa namanya? Ada yang ideal, ada realita. Nah ini kita combine. Nggak tahu ketemunya seperti apa nanti. Cita-cita realita tadi Iya, katanya. ada cita-cita, ada realita kan. Tadi Realita. Pak, tadi kan Iya. Pak Zulhas cerita nggak pernah cita-cita jadi Menteri Perdagangan Iya. kan, tapi akhirnya jadi juga. Nah, nanti ada realitanya kita nggak tahu kayak apa. Nanti ada mungkin nggak pernah cita-cita jadi cawapres misalnya, tapi belum tentu juga ya realitanya. Iya, saya ini nggak tahu ya. Dulu juga ketua MPR itu jadi ketua MPR kan terpaksa didaulat. Terus udah pemilihan saya baru nyalon, bayangin tuh, kepilih gitu ya. Ya begitu juga Mendak ini, yang diusung lain yang jadi beda gitu. Dan saya apa cita-citanya gitu. Ditanya juga oleh teman-teman, apa sih yang paling membahagiakan Pak Zul gitu. Saya bilang kalau boleh memilih, saya paling bahagia kalau saya bisa kumpul sama cucu. Oh. Cucu saya sudah 7 Rama. Jadi kalau bisa kumpul sama cucu lebih banyak waktunya, itu yang paling bahagia. Dan itu cita-cita saya. Oh, cita-cita. Wah, ini tidak terasa Tapi realitanya beda, ya Pak. Itu sudah terasa cita-cita sudah boleh. 35 menit nih Mbak Rahma. Jadi mungkin ini baru part 1 ya. Mudah-mudahan kita ada obrolan bersama Mendag part 2 gitu. Iya, pastinya Ya masih dengan banyak. senang hati. Lebih Rama. seru nanti kayaknya ini udah mengarah ke Ya. Kita lihat obrolan nanti. politik. Tergantung nanti realitanya apa dulu nih ke depannya. Iya. Pasti obrolannya akan berubah karena ini tahun politik akan banyak realita-realita Iya, lain yang iya, mengejutkan gitu ya. Dan kan begini ya, politik ini kan kita semua tahu ada ideal. Tapi demokrasi itu selalu kompromi. Nggak bisa dapat ideal karena kan ketemu orang banyak. A bilang ini, yang B bilang ini, yang C nanti ketemunya itu ada kesepakatan tengah itu. Nah tengah ini ya pasti nggak ideal buat semuanya kan. Tapi itu yang bisa dicapai. Maka dalam demokrasi itu lama dan bertele-tele. Nah beda dengan sistem yang otoriter kan langsung gitu. Ya kita mesti sabar. Dan juga mungkin belum ideal. Oleh karena itu saya berharap walaupun tidak terbaik demokrasi kita ini, saya meyakini tahap demi tahap sudah lebih bagus gitu. 2024 saya yakin akan lebih baik daripada 2019. Keyakinan saya akan jauh karena yang terburuk sudah kita lewati. Itulah 2019 kemarin, udah lewat nih. Oleh karena itu yang akan datang akan lebih baik. Dan memang seharusnya begitu dong. Kita kalau mau maju kan semakin lama tambah bagus gitu. Jadi sudah siap ya menyongsong pemilu 2024 Salah, ya Pak ya. siap. Makanya partai pun nomornya nggak ganti, tetap 12. Thank you nih Pak Zulhas sudah Iya. datang ke Petra Restoran ini ya. Seperti biasa syuting Inilah Sarita di sini. Thank you juga yang sudah menyaksikan tayangan Iya ini. tempatnya bagus sekali ya, saya baru pertama di sini. Nanti datang lagi ya di Salah. episode selanjutnya. Ya saya Rahma Sarita dan Fatmah Devi ya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya juga. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.